Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Julita Supriyati, pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan membagikan praktek baik kami dalam rangka mengikuti apresiasi GTK transformatif jenjang pengawas sekolah dasar. Bapak Ibu semuanya, di sini kami akan membagikan praktek baik dengan judul menyemai nilai, menuai karakter melalui pendampingan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di dalam praktek baik kami ini, kami mengambil alur STAR, dimulai dari situasi. Sebagai pengawas sekolah di Kecamatan Kerampal, saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sekolah dasar binaan kami tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter peserta didik. Realitanya masih banyak kami temui sekolah binaan kami yang mengalami tantangan dalam membangun budaya positif dan pembiasaan perilaku baik. Beberapa sekolah menunjukkan rendahnya kesadaran siswa terhadap tanggung jawab pribadi, disiplin waktu, saling menghargai, dan kebiasaan belajar mandiri yang masih perlu dikuatkan. Di sisi lain, guru-guru cenderung fokus hanya pada pencapaian nilai akademik, sehingga aspek pembentukan karakter belum sepenuhnya terintegrasi dalam pembelajaran. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kami, mengingat tujuan pendidikan dasar bukan sekedar mencetak anak yang cerdas secara intelektual, melainkan juga membentuk insan berkarakter, berbudaya, dan berakhlak mulia. Dari sinilah muncul gagasan untuk mengembangkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sebuah program pembiasaan yang diadaptasi dari nilai-nilai karakter universal dan disesuaikan dengan konteks budaya sekolah dasar di kecamatan kami. Di dalam proses pendampingan di sekolah-sekolah binaan kami, berbagai tantangan nyata muncul yang menghambat terbentuknya budaya positif dan karakter yang kuat pada peserta didik. Tantangan tersebut tidak hanya bersumber dari siswa, tetapi juga dari ekosistem sekolah secara keseluruhan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pemahaman guru itu terhadap konsep G7KI masih terbatas. Yang kedua, kurang konsistensinya dalam pelaksanaan pembiasaan. Yang ketiga, budaya sekolah yang belum kondusif. Keempat, kurangnya keteladanan dan keberlanjutan. Kelima, keterlibatan orang tua yang masih rendah, karena terkadang orang tua 100% menyerahkan putra-putrinya untuk dididik di sekolahan. Dan yang terakhir adalah keterbatasan kemampuan inovasi dalam pembuatan pelaporan jurnal G7KI. Dari situasi kemudian tantangan yang saya hadapi, kami mulai beraction, melakukan aksi. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dalam forum gugus dan KKG di kecamatan kami. Ada 3 gugus di kecamatan kami. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen untuk melakukan diseminasi dari apa yang sudah kami dapatkan, yaitu advokasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, pendampingan secara individual terhadap kepala sekolah dan guru. Kira-kira dari sosialisasi kemarin itu, beberapa minggu yang lalu, panjenengan sudah memiliki gambaran rencana yang akan dilakukan atau diimplementasikan di SD Minder 1 belum? Rencana? Sudah ya, Pak. Apa itu? Kenapa? Ini Bu, kami dengan Bapak Ibu Guru sudah punya rencana seperti ini Bu. Senin kan diadakan upacara bendera, jadi kita sebut Senin disiplin. Oh, jadi Selasanya kita membiasakan membaca doa, Asmaul Husna dan surat-surat pendek. Itu kita sebut Selasa hebat. oh, Jewa, berarti ini lengkap sekali, nggih, Senin sampai Sabtu. Jadi sudah ada rencana untuk melaksanakan pembiasaan pagi di sekolah. Nah, terus ini harus bekerja sama dengan semua guru, jadi tidak hanya ibu kepala saja yang menjalankan, ya. Walaupun mungkin yang punya ide bu kepala ditambah dengan panjenengan, tetapi yang harus melaksanakan adalah semuanya, ya. Jadi dari apa yang sudah panjenengan rencanakan ini, tentunya nanti diharapkan memiliki dampak yang baik untuk anak-anak di SD Minder 1, yaitu apa? Memiliki karakter yang baik, kemudian tercipta budaya positif di sekolah SD Minder 1. Selain itu, dari pembiasaan-pembiasaan ini Pak Bu, kira-kira untuk memantau perkembangan pembiasaan anak di rumah, apa kan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu apa Bang? Dari apa dulu? Bangun pagi, olahraga,
makan Semangat ya. Kemudian gemar belajar. Sampai tidur cepat. Dan kira-kira panjenengan sudah punya angan-angan belum untuk mengetahui kegiatan anak-anak itu di rumah? Untuk pelaporannya itu sudah punya angan-angan belum? Kalau kita angan-angannya sederhana dulu ya Bu, dari membuat buku rencana gitu. Oh, membuat juga buku. Jadi karena mungkin sesuai dengan zamannya era digital tuh gimana Bu, kalau Bapak Ibu guru misalkan buat aplikasi ya? Nah, itu malah menurut saya lebih efektif Bu. Jadi kalau buku mungkin butuh modal, ini dia butuh modal kertas, harus dijilid seperti itu. Saya punya contoh aplikasi yang saya buat, tetapi ini masih dalam tahap apa ya istilahnya sampling uji coba. Monggo nanti bisa panjenengan replika ya. Linknya juga sudah saya share. Ini lah di sini. Jadi mudah sekali menggunakannya, memakainya itu menggunakan Google Form. Di SD Bener 1 sudah ada pembiasaan belum ya? Sudah apa? Contohnya pembiasaan setiap pagi ya. Yang di sekolah sholat duha. Terus kalau setiap pagi Bapak Ibu guru menyambut kalian nggak? Senang nggak? Senang. Dari pembiasaan yang sudah dilakukan itu berdampak nggak buat kalian? Berdampak. Apa dampaknya? Disiplin. Terus apa lagi? Apa? Menjadi tanggung jawab. Setelah adanya pendampingan implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah binaan saya, terjadi perubahan yang baik di tingkat individu peserta didik maupun budaya sekolah. Serta sekolah mampu membuat jurnal pelaporan G7 kait dengan memanfaatkan teknologi. Hasil yang tampak sebagian besar di sekolah yaitu yang pertama, peningkatan karakteristik siswa. Contohnya, siswa sudah mulai memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian ditambahkan dengan karakter-karakter baik lainnya. 2. Terbangunnya budaya positif sekolah. 3. Dampak pada kinerja guru dan kepala sekolah. Melalui proses pendampingan ini, guru semakin memahami bahwa pembelajaran karakter tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran akademik. Para guru mulai paham dalam membuat perencanaan pembelajaran yang mengintegrasikan dengan penguatan G7K. 4. Kepercayaan wali murid menjadi bertambah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa di SDN Bener 1 telah mendapatkan pendampingan khusus dari Ibu Maya Yulita Suprihatin MPD selaku pengawas sekolah SD Kecamatan Ngerampal Kabupaten Sragen. Pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sangat baik untuk membentuk karakter anak. Di SDN Bener 1 telah melaksanakan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, sementara untuk pelaksanaan setiap hari kami menggunakan jurnal harian yang akan dilaksanakan anak setiap hari, kemudian tiap minggunya dikumpulkan untuk diperiksa oleh Bapak Ibu Guru. Dengan pembinaan khusus ini, Bu Maya mengarahkan supaya lebih mudah mengontrol pelaksanaan 7 pembiasaan Indonesia hebat ini sesuai dengan era digital, akan lebih baik apabila dibuatkan aplikasi tentang pelaksanaan 7 kebiasaan. Terkait hasil pendampingan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang sudah dilakukan Ibu Maya Yulita selaku pengawas SD, mempunyai dampak baik untuk karakter siswa dan kinerja guru, serta pemantauan laporan jurnal gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dilakukan secara efektif dan efisien tanpa ribet. Dan utamanya muncul budaya positif sekolah kami melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di antaranya jumpa sesi Jumat pagi sehat dan bersih, yaitu kegiatan olahraga dan juga kebersihan lingkungan sekolah. Dengan adanya program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat membawa dampak baik kepada saya. Setiap pagi bangun tidur dan sholat tepat waktu, dilanjut berangkat ke sekolah, saling menyapa dan bersalaman dengan ibu bapak guru serta teman-teman. Kemudian saya menjadi lebih disiplin, mandiri. Nah, dari pengawas kami, Ibu Maya Yulita Suprihatin, Kecamatan Ngerampal, memiliki aplikasi yang sangat baik digunakan untuk mengkontrol 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti apa aplikasinya? Mari kita simak. Nah, ini ya, kita langsung klik. Baik, demikian tadi praktek baik yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu semuanya.